Selama ini aku berpikir kalau serial killer atau pembunuh berantai itu cuma ada di luar negeri. Tapi ternyata di Indonesia juga ada beberapa serial killer yang cukup terkenal. Nah, ini adalah salah satunya, Rio Martil. Nah, Rio ini lahir dengan nama Antonius Rio Alex Bulo dan lahir pada tanggal 2 Mei 1978 di Sleman, Yogyakarta. Gak banyak hal yang diketahui perihal masa kecilnya Rio, tapi sejumlah sumber menyebutkan kalau dari kecil Rio memang dikenal nakal. Tingkahnya membuat orang tua dari Rio ini memindahkan Rio dari Sleman ke Jakarta untuk diasuh kakak sulungnya yang bertaut 12 tahun. Tapi pada kenyataannya setelah pindah ke Jakarta, Rio malah semakin menjadi tidak terkendali. Terlebih setelah ayahnya tidak lagi mengakuinya sebagai anak karena Rio menolak untuk pindah agama mengikuti sang ayah. Nah, dari sini Rio jadi banyak bergaul sama preman-preman di Pasar Senen. Dia jadi mulai bolos sekolah, kemudian mengenal alkohol dan ganja. Kekerasan dan kejahatan menjadi hal yang biasa buat dia. Nah, waktu dia mulai gede nih, dia tuh membiayai hidupnya dengan cara menjual surat-surat kendaraan palsu. Nah, pas dia udah nikah, dia berganti profesi dari penjual surat-surat kendaraan palsu menjadi pencuri kendaraan. Hebatnya Rio ini, dia bisa menggasak 3 mobil dalam 3 hari. Jelaslah hidupnya jadi makmur. Tapi dia nih ngaku sama istrinya kalau dia tuh pedagang pakaian di Jakarta. Gilanya nih, Rio sempat dipenjara karena melarikan mobil orang yang juga penadah barang curiannya. Jadi, ini orang adalah penadah dan dia berani ngambil atau mencuri mobil dari penadahnya sendiri. Setelah keluar dari penjara, Rio harus kembali ke profesi lamanya, yaitu mencuri mobil. Karena dia tuh udah menerima bayaran dari penadahnya, jadi mau gak mau dia harus mencari mobil-mobil baru atau mobil-mobil curian untuk diberikan kepada penadahnya. Tapi kali ini dia tidak beroperasi di Jakarta karena namanya tuh udah dikenal sebagai penjahat kambuhan. Rio juga mengganti modus operandinya. Ia membekali diri dengan martil untuk menghabisi korbannya jika diperlukan. Mula-mula hanya 1 martil saja, kemudian jadi 2 untuk mempersigap aksinya. Nah, sasaran utamanya si Rio ini adalah pengusaha rental mobil. Antara tahun 1997 hingga 2001, Rio diketahui membunuh setidaknya 4 orang. 3 korban tewas digetok martil dalam 2 peristiwa berlainan di Bandung dan Semarang. Tapi 1 korban di Yogyakarta dapat menyelamatkan diri. Pada tanggal 2 Januari 2001, Rio menghabisi JJ Suradi di kamar nomor 135 Hotel Rosenda Baturaden, Purwokerto. Nah, Rio ternyata mengincar mobil Timor milik JJ Suradi yang ternyata pengusaha rental sekaligus pengacara. Ternyata sejak awal kedatangannya ini, Rio itu dicurigai gerak-geriknya oleh para petugas dari hotel tersebut. Nah, makanya waktu Rio keluar dari kamar, mereka tuh langsung sigap masuk ke kamar 135 dan di sana mereka melihat kamarnya itu penuh dengan bercak darah di mana-mana, di langit-langit, di lantai, di dinding. Dan mereka juga langsung melihat jasad dari JJ Suraji yang berada di atas tempat tidur yang ditutupi dengan selimut. Dan ternyata inilah akhir dari petualangan kriminalnya Rio. Dia tuh belum sampai kemana-mana, masih ada di lahan parkir hotel dan langsung diamankan oleh petugas hotel dan diserahkan langsung kepada pihak polisian. Pada tanggal 14 Mei 2001, Pengadilan Negeri Purwokerto menjatuhkan hukuman mati kepada Rio. Dalam persidangan inilah aksi kejahatannya Rio tuh terbongkar dan mulailah ia dikenali sebagai Rio Martil. Dilansir dari laporan Kompas 3 Juni 2001, Rio menyatakan menyesali dan bertekad untuk bertobat. Dilansir dari laporan Kompas 3 Juni 2001, Rio menyatakan menyesal dan bertekad untuk bertobat. Quote, "Saya bersyukur karena tidak mati pada saat sedang melakukan kejahatan, akan tetapi mati dalam hukuman mati ketika dalam proses pertobatan." Quote. Nah, selama menunggu eksekusi, Rio mula-mula mendekam di LP Kedung Paneh, Semarang, lalu pindah ke Nusa Kambangan pada Agustus 2004.
Tapi nih, di rumah barunya ini, Rio membunuh korban kelimanya, yaitu tahanan koruptor Iwan Zulkarnain. Padahal sebenarnya dia sama Iwan itu berkawan akrab, bahkan Iwan mengajari Rio mengaji. Tapi pada tanggal 2 Mei 2005, Rio tersinggung dengan ledekan Iwan yang menyebutnya sudah tidak punya nyali. Ia menghabisi Iwan dengan menonjok dan membenturkan kepalanya ke tembok sel. Segala prosedur hukum sudah dicoba untuk mencegah eksekusi Rio. Sedari banding hingga upaya pemohonan grasi dan peninjauan kembali, namun semuanya kandas. Pada tanggal 8 Agustus 2008, dini hari Rio Martil menjalani hukuman matinya di Karangtengah, Cilonggok, Banyumas. Dan jasadnya dimakamkan di TPU Sipoh di Kejawar, Banyumas.